wabarakatuh. Saat ini kami akan membuat tugas video bahasa Indonesia mengenai komunikasi di tempat kerja. Selamat menyaksikan. Sari, boleh minta waktunya sebentar? Saya baru saja membaca laporan koordinasi program. Ada beberapa poin yang sepertinya kurang sinkron dengan tim operasional. Oh iya Revan, saya juga merasa ada yang ganjil. Padahal saya juga kirim email detail ke semua orang. Apa ada yang terlewatkan ya? Nah, itulah sebenarnya komunikasi di kantor. Mengirim pesan itu baru setengah jalan. Memastikan pesan itu dimengerti, itu bagian paling susah. Menurut Sari, apa tantangan terbesar kita saat ini dalam komunikasi antar divisi? Kalau menurut saya, volumenya Revan. Kadang dalam 1 jam kita dapat pesan dari WhatsApp, email, dan Slack secara bersamaan. Rasanya sulit menentukan mana yang harus diprioritaskan, akhirnya ada detail kecil yang terabaikan. Saya setuju. Kita sering terjebak dalam kebisingan digital. Tapi ingat, komunikasi yang efektif bukan soal seberapa banyak kita bicara atau mengirim pesan, tapi seberapa jelas tujuannya. Di kantor, kita harus pakai prinsip 5C: clear, concise, concrete, correct, dan courteous. Korpus itu sopan santun ya Revan, meskipun kita sedang dalam tekanan di email. Justru saat tekanan tinggi, kesantunan itu jadi perekat. Kata tolong, terima kasih, atau sekedar bertanya, apakah ada waktu? Sebelum menelpon itu bisa mengubah dinamika kerja secara praktis. Tapi Revan, terkadang kalau saya pakai bahasa yang terlalu formal di chat, orang malah merasa saya kaku. Di sisi lain, kalau terlalu santai, takut dianggap tidak profesional. Bagaimana cara mengimbangkannya? Kita harus tahu media mana yang cocok untuk urusan tertentu. Kalau urusannya instruksi teknis atau arsip, email adalah wajahnya. Tapi kalau urusannya diskusi, ide, atau menyelesaikan masalah sensitif, jangan lewat. Berarti lebih baik langsung bertemu atau video call ya? Tepat sekali. Di teks kita kehilangan nada bicara dan ekspresi wajah. Kata oke di chat bisa diartikan setuju dengan senang hati atau justru setuju dengan oke yang tertulis. Itulah kenapa untuk hal-hal yang berpotensi memicu perdebatan, saya selalu menyarankan Anda untuk mengangkat telepon atau mendatangi saya. Saya pernah mengalaminya Revan. Saya niat mengingat jadwal, tapi rekan kerja saya tersinggung karena saya pakai huruf kapital semua. Padahal maksud saya cuma supaya terlihat jelas. Caps lock di dunia digital itu dianggap berteriak. Hal kecil seperti itu adalah bagian dari etika komunikasi kantor yang harus kita pelajari. Selain itu, menjadi pendengar yang aktif juga penting. Jangan cuma menunggu giliran bicara, tapi benar-benar dengarkan apa kekhawatiran rekan kerja. Bicara soal mendengarkan, bagaimana kalau kita harus memberi feedback negatif atau kritik ke rekan kerja tanpa merusak hubungan profesional? Gunakan metode sandwich. Mulai dengan apresiasi yang jujur, sampaikan poin yang perlu diperbaiki bersama, dan tutup dengan dukungan atau solusi. Jangan menyerang pribadinya, tapi fokus pada perilakunya atau hasil kerjanya. Contohnya seperti apa Revan? Menegur laporan saya tadi ya. Mak, Revan memulainya dengan menanyakan pendapat saya dulu, bukan langsung menyalahkan. Itu. Komunikasi dua arah itu tujuannya mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Jika ada konflik, segera selesaikan secara internal. Jangan biarkan masalah mengendap karena komunikasi yang buntu bisa jadi racun di lingkungan kantor. Wah, saya jadi lebih paham. Ternyata komunikasi itu bukan cuma soal bicara, tapi soal empati dan pemilihan strategi yang tepat. Persis. Kemampuan teknis atau hard skill mungkin membuatmu diterima kerja, tapi communication skills adalah hal yang membantumu berkembang dan naik jabatan. Intinya, perlakuan komunikasi sebagai alat untuk membantu pekerjaan orang lain menjadi lebih baik.
Terima kasih banyak ya Evan. Saya akan mencoba perbaiki cara koordinasi saya dengan tim operasional sore ini secara langsung, bukan lewat. Bagus. Kabari saya ya kalau ada kendala lagi. Kita kembali.